Hello, friendish. Assalamualaikum. So today we're gonna talk about the how I study English. So jadi ada temen aku yang dia itu nemu YouTube aku. Surprisingly, karena aku nggak pernah share itu di kalangan teman-teman real life aku gitu. Jadi cuma sosmed di sosmed art aku, fansheets, cuma di situ doang. Dan aku kaget banget ketika temen aku tuh nanya gitu, kok bahasa Inggris kamu bisa bagus sih, kayak enak gitu didengarnya. Well, I'm so glad, it's an honor for me. Dan dia juga tanya, kamu tuh ikut kelas apa sih gitu. Here's the story ya, aku ceritain gimana aku belajar bahasa Inggris itu. Aku nggak ikut kelas apa-apa guys, jadi aku literally otodidak, belajar sendiri. But it starts from early age, jadi bener-bener pas aku kecil, dari aku SD mungkin sekitar kelas 2 gitu ya, itu aku udah sama orang tua aku bukan disuruh tapi lebih ke direkomendasikan kayak gitu. Jadi abi aku waktu itu dia nyimpan file untuk belajar speaking English gitu di komputer, karena tahu anaknya itu sering pakai komputer. Dan orang tua aku itu pesan ke aku kalau dunia ini tuh semuanya akan serba digital gitu. Ketika aku masih kecil aku dikasih pesan kayak gitu, serba digital, yang mana komputer itu akan menjadi sesuatu yang penting, dan bahasa komputer itu pakai bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Nah jadi aku direkomendasikan gitu sama orang tua aku untuk kayak, kamu tuh bagusnya belajar bahasa Inggris kayak gitu. Nah aku itu besar dan tumbuh itu aku sekolah di pondok pesantren, yang mana di sana itu fokus pelajaran agama dan Quran gitu. Jadi di sana itu pada saat itu bahasa Inggris itu dianggap kurang penting guys. Jadi bahkan karena saking difokuskannya untuk belajar bahasa Al-Quran, itu bahasa Arab, sampai bahasa Inggris itu dianggap kayak aib gitu. Itu sih yang disayangkan, walaupun ya alhamdulillahnya sekarang sudah tidak seperti itu ya. Cuma waktu aku masih belajar di sana tuh kayak gitu. Nah akhirnya aku belajar sendiri di rumah, yaitu dengan itu pertama ya, banyak-banyakin listeningnya dulu gitu. Banyak-banyakin listening, entah dari film, bisa dari film. Dan kalau waktu itu tuh file yang waktu itu abi aku kasih itu benar-benar conversation, uh, English conversation gitu. Jadi ada bab-babnya dari introduction kayak gitu, terus mengenal kayak hewan-hewan kayak gitu atau buah-buahan. Jadi kita dengerin aja dulu, listening dulu. Nah kalau zaman sekarang itu lebih enak lagi karena ada YouTube dan juga ada yang ada subtitle Indonesianya, itu ada translate-nya, itu lebih enak. Itu sih dari film, menurut aku lebih cepat dari film. Apalagi kalau kalian suka repeat film itu sampai kalian hafal dialognya. Karena menurut aku English itu beda sama Indonesia filmnya, maksudnya ya. Kalau di film Indonesia itu kan bahasanya terkesan lebih baku dan nggak dipakai sehari-hari kan. Kalau English itu menurut aku masih masuk sih, maksudnya ketika aku ngobrol sama teman internasional aku misal lewat DM kayak gitu, itu masih nyambung gitu buat mereka gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai reading atau membaca buku. Waktu aku kecil itu aku dikasih privilege, alhamdulillahnya dikasih privilege ada buku bacaan yang di situ ada bahasa Inggris, bawahnya ada translate Indonesianya kalau nggak salah ya. Yang favorit aku itu buku Pustaka Lebah. Itu bagus banget karena ada dapat CD-nya. Itu di situ ada filmnya guys, di situ ada filmnya. Terus ada buku ensiklopedianya juga, ada buku khusus yang paket vocab Englishnya yang buku ini kayak gitu. Dan ketika mulai dewasa aku mulai membaca novel English. Pertama aku itu The Little Prince, itu terkenal banget dan itu bagus banget. Walaupun untuk beginner tuh lumayan ini ya, bolak-balik buka translate, but it's okay, it's process guys, gak ada yang instan. Tuh habis reading, start the conversation, kayak pakai aja itu buat sehari-harinya kalian. Dan gak usah malu, jangan takut untuk dibilang kayak, ya apa sih so Inggris kayak gitu. Ya terus kenapa, emang kita lagi belajar bahasa Inggris. uh, Bahasa Inggris juga tuh bahasa internasional kayak gitu. Jadi ya menurut aku tuh perlu banget. Lanjutnya itu ya, biasakan kalian kalau bersosial media itu bisa tuh mulai komen yang bagus ya. Komen itu menggunakan bahasa Inggris. Atau untuk caption juga kalian coba
untuk mulai pakai bahasa Inggris. Walaupun mungkin bahasa Indonesia lebih asik ya, cuman mungkin ada beda akun gitu kayak aku. Aku kalau bikin feeds itu kebanyakan aku pakai English untuk titlenya, terus bawahnya untuk notes ceritanya gitu, atau untuk story itu aku masih pakai bahasa Indonesia, soalnya jokes Indonesia itu bener-bener seru banget. Jadi ya kayak gitu, kalian bisa coba tips dari aku tadi, semoga bermanfaat. Bye bye.